My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tak terasa seminggu sudah Nara menghabiskan waktunya di villa. Kenapa Nara seberani itu tidak pulang ke rumah, padahal sudah bersuami? Jawabannya karena sang suami di atas kertasnya itu sedang pergi ke luar negeri. Dari mana dia tahu? Tentunya dari sosial media yang banyak membicarakan tentang suaminya itu. Tampaknya paparazzi berhasil mendapatkan momen keberangkatan Justin dan Alex di salah satu pulau. Mereka tampak begitu serius walaupun Justin dan Alex tidak begitu jelas karena memakai topi dan kacamata. Tapi Nara yakin dari bentuk tubuhnya itu, laki-laki yang dia nikahi seminggu yang lalu. Terutama kursi roda yang sangat Nara ingat. Sedangkan orang tua mereka, jangan khawatir. Orang tua baik dari Nara dan Justin saat ini sedang berada di pulau yang berbeda dengan Nara dan Justin. Orang tua mereka kembali ke negara asal pasangannya. Saat ini Nara dan Mbok Surti sedang memasak untuk sarapan pagi. Mbok, hari ini aku mau balik ke Jakarta. Cuti aku sudah selesai Senin depan. Sudah mulai kuliah dan kerja. Iya udah gak apa-apa. Nanti biar Bayu anterin ya, tanya Mbok Surti. Gak usah Mbok, kan Nara bawa mobil sendiri, jawab Nara. Apa nih? Bawa nama Bayu. Bayu yang baru saja keluar dari kamar langsung menghampiri mereka. Ini loh mbakmu, mau balik ke Jakarta, ibu minta kamu temenin, ujar Mbok Surti. Ah, aku panggil ibu juga deh kayak Bayu, ujar Nara girang. Serah Mbak Na aja deh, ujar Bayu santai. Mbak Na, memang aku banana apa? Ketus Nara, mendengar panggilan Bayu ke dia. Bayu bilang itu gabungan Mbak dan Na. Panggilan sayang katanya memang so sweet bocah ganteng satu itu, batin Nara menimpali. Hari menjelang siang, Nara pun berpamitan dengan ibu, bapak, dan Bayu. Karena malam Sabtu, jadi kendaraan cukup ramai. Nara pun sampai rumah jam 8.00. Mobil siapa itu, Pak? Tanya Nara pada satpam rumahnya yang sedang membukakan pintu gerbang. Itu non, jawab satpam itu ambigu. Anu apa sih Pak? Ya sudah saya masuk dulu. Dengan koper kecil dan wajah lelahnya Nara membuka pintu. Kok ada suara cowok? Perasaan suara Pak Tijo gak semudah itu deh, batin Nara. Tibanya di ruang utama, Nara melihat Justin dan Alex sedang berdiskusi. Mereka tertawa entah apa yang mereka tertawakan. Mereka tak melihatku. Aku masuk kamar diam-diam aja deh. Dengan mengendap-endap, Nara menuju kamarnya yang untungnya di lantai 1 rumah itu. Sesampainya di kamar, dan setelah menyadari kebodohannya, untung selamat. Gila, ini mah gila. Kan aku yang nyonya rumah ini. Kenapa masuk kayak maling gini sih? Bodoh ah, aku mau mandi terus tidur. Di ruang tamu, Justin, tadi kayaknya ada yang buka pintu deh, ujar Alex penasaran. Mana? Gak ada tuh. Justin menolehkan wajahnya ke arah pintu. Is beneran? Ada tadi, tapi pas gue lihat gak ada orang sih. Alex semakin mendekati Justin. Tubuh saja sih yang laki banget. Ternyata Alex mentalnya mental udang. WK. Yaudah, kita ke kamar gue aja yuk, ajak Justin dengan tatapan seriusnya. Ngapain? Lo mau perkosa gue? Gara-gara lo gak jadi malam pertama sama istri lo. Itu siapa namanya? Nara bukan? Protes Alex menutupi tubuh bagian depannya. Detik berikutnya ia membantu mendorong kursi milik Justin. Sedangkan Justin hanya geleng-geleng kepala tidak habis pikir dengan pemikiran mesum sahabatnya ini. Tepat pukul 2 dini hari Nara terbangun. Sial, lapar lagi. Aduh, mereka udah pada pergi belum ya? Cek gak tahan lapar ini aku tuh, ujar Nara memegangi perutnya yang berbunyi. Nara keluar dari kamar. Dia mengintip masih ada orang atau tidak. Dan ternyata ruang tamu sudah gelap menandakan tidak ada orang.
Gak ada orang. Sabar, cacing-cacingku, kita cari makan, ujar Nara semangat dan menuju dapur. Nara membuka kulkas dan bernapas lega ketika ada buah-buahan banyak di dalamnya. Ih, tapi gak cukup kalau makan buah aja. Si Bibi ada simpan mie gak ya? Sambil mengunyah apel yang dia pegang, Nara membuka satu persatu lemari, tapi tidak menemukan yang dia cari. Yang itu belum aku buka deh. Sedikit menjijit, Nara berusaha membuka lemari paling atas. Yes, ada. Kok di pojok sih kamu sayang? Aduh, kan aku susah menggapaimu, ujar Nara mendramatisir karena melihat mie kari ayam ada di paling pojok lemari itu. Saat sedang berusaha mengambil mie, tiba-tiba ada sepasang tangan yang melewati pipi kiri dan kanannya. Dasar pendek, ketus suara di balik punggung Nara. Seketika Nara menoleh ke arah belakangnya dan membulatkan matanya, karena di depannya dengan ada wajah Justin dengan hidung yang saling menempel. Mereka saling terdiam sampai Justin memecahkan keheningan itu. Mbak Toyib udah pulang, katanya sedikit sinis dan melihat keadaan Nara dari atas ke bawah. Makin seksi ya seminggu gak lihat, terus makin berani menggoda aku gitu. Seringai jahat tampak di wajah Justin. Yaps, novelers pasti bertanya-tanya, bukan bagaimana caranya Justin bantuin Nara ambil mie itu, padahal ia hanya duduk di kursi. Jawabannya adalah kursi roda Justin sangat canggih. Ia bisa mengontrol kursi rodanya bergerak lebih tinggi, jadi memudahkan Justin untuk mengambil sesuatu. Nara yang mengikuti arah pandang Justin seketika menutup mulutnya dan berlari menuju kamar tanpa peduli rasa laparnya. Bagaimana tidak, Nara keluar masih menggunakan piyama mandinya dengan tali yang terbuka. Karena memang sehabis mandi saking capeknya, Nara langsung tertidur tanpa berganti baju. Tuhan! Jeritan frustasi dan rasa malu menggema di kamar Nara yang untungnya kedap suara. Sejak kejadian sejam yang lalu, Nara tak kunjung bisa memejamkan mata, bukan hanya karena malu, tapi sungguh kali ini dia sangat lapar. Harusnya si iblis itu memergokinya setelah dia selesai membuat mie. Jadi ketika kabur, dia masih sempat membawa mie ke kamar. Sial, is lapar, kampret. Tak henti-hentinya Nara mengumpat dan mengeluh lapar. Karena tak bisa tidur dan jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi, Nara beranjak ke kamar mandi membersihkan diri. Karena hari ini hari Minggu dan terakhir dia cuti, maka ia akan pergi subuh-subuh, memakai celana training, tank top yang dilapisi hoodie. Tak lupa sepatu olahraga. Nara membuka pintu. Klek! Toleh kanan, toleh kiri, lurus ke depan. Nara celingukan memastikan tidak ada orang. Pelan, sangat pelan, Nara berjalan menuju pintu keluar. Bak! Benda keras memukul kepala bagian belakang Nara yang tertutup hoodie. Ah! Ringis Nara. Lu maling ya, ha? Lu maling kan? Bak, buk, bak. Orang itu masih terus memukuli Nara dengan brutalnya. Ah, sakit. Aduh, udah stop. Mama, Nara bukan maling, wah. Sakit dipukulin, sakit dituduh maling. Nara menjerit histeris. Nara, gumam orang itu dan menghentikan pukulannya. Hah? Mbak Nara? Orang itu yang tak lain adalah Mbak Surti mendekati Nara dan membuka hoodie yang menutupi kepala Nara. Gusti Nu Agung, ya Allah ya Robbi, Mbak Nara kenapa jadi maling? Giliran Mbak Surti yang heboh. Wah, sakit Mbak Surti, sakit, jerit Nara. Ini Nara bukan maling. Nara segugukan mencoba menghentikan tangisannya. Suara jeritan yang cukup menghebohkan itu membangunkan Justin yang tengah tertidur pulas. Oh iya, Alex tidak menginap di rumahnya Justin. Pasalnya, ia hanya menemui Justin perihal perusahaan. Ada apa, Mbak Surti? Mana malingnya mana? Tanya Justin heboh setelah tiba di TKP tanpa sadar sesuatu. Sungguh Justin tak kalah paniknya keluar dari kamar. Di mana malingnya, Mbak Ti? Mana? Justin mengulangi pertanyaannya. Mampus batin Nara dengan
memanfaatkan situasi yang heboh, Nara dengan segala rasa sakitnya melipir melewati sela-sela pintu yang sedikit terbuka. "Tuan," beo Mbak Surti. "Iya," jawab Justin. "Maaf sebelumnya Tuan, itu Mbak Nara. Saya sangka Mbak Nara adalah maling," ujar Mbak Surti yang tidak berani menatap matanya Justin. "Oh, lain kali lebih keras mukulnya atau mau saya bantuin?" ujar Justin ketus lalu kembali masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu selalu saja membuat aku khawatir. Semoga dia baik-baik saja. Kalau tidak saya akan mendapatkan masalah, ujarnya di dalam hati. "Tunggu, Mbak Nara," jerit Mbak Surti makin heboh setelah melihat sekeliling dan tidak melihat keberadaan Nara. Dengan langkah panik Mbak Surti menuju kamar Nara, mana tahu nyonyanya itu kembali ke kamar. Sungguh dia tadi memukuli berkali-kali dan keras. Hasilnya kalau tidak berdarah ya lebam-lebam. Ya Allah, Nyonya Nara kenapa? Pak Tijo yang tak lain adalah satpam rumah itu terlihat panik melihat Nara yang berjalan tertati-tati menuju pos satpam. Pak Tijo segera menghampiri nyonyanya itu. Belum sampai Pak Tijo menghampiri Nara, tubuh Nara sudah jatuh ke tanah. Ya Allah, dengan panik Pak Tijo membopong Nara membaringkannya di pos satpam. "Darah!" batin Pak Tijo karena setelah meletakkan Nara di kursi tangan, ia memegangi kepala Nara tampak meninggalkan jejak warna merah. "Hah? Darah? Tuan, Justin!" Dengan sekuat tenaga, Pak Tijo berlari menuju rumah utama. "Astaga, ada apa pagi-pagi kalian berteriak-teriak seperti di hutan dan membuat seisi rumah gempar, ha?" Saking udah geramnya berteriak. Mendengar teriakan dari tuannya sebisa mungkin Pak Tijo mencoba tenang. Tuan, Nyonya Tuan," ujar Pak Tijo takut-takut. Justin yang sudah memakai baju lengkap itu menukilkan alisnya dalam dan Mbak Surti yang sehabis dari kamar nyonyanya menghampiri Pak Tijo. "Pak, Mbak Nara mana Pak? Ya Allah, aku udah pukulin Mbak Nara tadi. Aku kira maling Mbak Nara. Mana Pak Tijo?" Mbak Surti dengan wajah penuh air mata menggoyang-goyangkan lengan Pak Tijo. "Nyonya ada di pos, Nyonya pingsan," jawab Pak Tijo. "Hah? Pak, cepat siapkan mobil cepat. Ayo Mbak Nara ke rumah sakit, ayo." Dengan air mata dan rasa khawatir memuncak, Mbak Surti menyeret Pak Tijo. Pak Tijo yang khawatir dengan nyonyanya pun tak menolak dan segera mengambil mobil dan mengangkat Nara membawanya ke rumah sakit bersama Mbak Surti. Tanpa peduli seseorang yang sedang kebingungan setengah mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Cengo tampak bodoh dan bingung itu milik Justin. Tak berusaha mengejar satpam dan pembantunya Justin terdiam di ruang tamu. "Ada apa tadi? Mana malingnya? Dan Nara kenapa? Apa benar Mbak Surti sudah memukulnya hingga pingsan?" Sambil memijit keningnya yang pusing akibat tingkah kedua orang tadi.